Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fendi Ardia Putra dengan NIM 21010303096. Dan saya Yoga Andrian Prasetya dengan NIM 210103123. Di sini kita membuat video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Untuk yang pertama kita di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat database-nya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu masuk ke kontrol panel SAM, kemudian start APC dan MySQL-nya, kemudian kita membuka admin. Nah, di sini kita membuat database baru. Nama database-nya kan DB pariwisata. Nah, kemudian kita create. Nah, kan kita sudah mempunyai tabel DB pariwisata kan. Di sini kita mau menjelaskan beberapa struktur dari tabel wisatawan, pariwisata dan transaksi. Di tabel wisatawan di sini ada beberapa atribut yaitu ID, nama, kelamin, alamat dan kontak dengan tipenya char, varchar, varchar, varchar dan char. Kemudian di tabel pariwisatanya yaitu strukturnya yaitu kota, destinasi, tanggal, dan jumlah hari. Kemudian di tabel transaksinya, strukturnya yaitu berisi nomor reservasi sebagai primary key ya, kemudian ID dan kota ini sebagai indeks yang dihubungkan dari tabel pariwisata dan wisatawan, kemudian harga, jumlah orang, diskon, dan total. Kemudian untuk struktur tabelnya dijelaskan oleh Mas Yoga. Lalu lanjut di bagian relasi. Untuk membuat relasi di sini ID dan kota dibuat lagi sebagai indeks dengan cara seperti ini. Klik more lalu di bagian indeks ini untuk menghubungkan dari tabel pariwisata dan wisatawan. Lalu masuk di bagian relation view. Di sini kita akan mengisi untuk menyambungkan datanya dari ID dan kota. Setelah kita membuat datanya, kita bisa melihat tampilan hasilnya. Di sini tampilan data yang sudah kita hubungkan tadi seperti berikut. Masuk di bagian desainer. Di sini untuk hasilnya seperti ini. Dari pariwisata terhubung ke bagian transaksi dan juga wisatawan terhubung ke transaksi. Setelah selesai buat tabel relasi dan database, kita akan masuk ke membuat lagi koneksi menggunakan DBC yang akan dijelaskan oleh Mas Wendy. Di sini kita membuat koneksi konfigurasi ODBC-nya. Kita membuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita tambahkan add Microsoft MySQL ODBC yang ANSI ini. Aksi dua. Terus kemudian finish. Di sini nama database-nya kan DB pariwisata. Untuk deskripsinya terserah. Untuk nah yang TCP IP servernya itu localhost. Kemudian untuk usernya yaitu root. Nah, untuk passwordnya juga terserah ya. Di database-nya ini kita pilih yang DB pariwisata, kemudian kita tes. Jika sudah successful seperti ini, kita klik OK. Oke. Kemudian untuk eh, form dari reservasi pariwisatanya. Kemudian di sini kami akan menjelaskan untuk tampilan dari form satunya. Seperti ini tampilannya, itu form input data wisatawan yang di sini yaitu group box-nya yaitu data wisatawan yang berisi ID, nama, jenis kelamin, alamat dan kota. Ini sebagai label, kemudian yang ini untuk isiannya yaitu untuk text box dan ini yaitu untuk combo box. Kemudian di ini adalah combo box
2 yang berisi perintah new untuk baru, mengisi form baru, kemudian save untuk menyimpan data, kemudian delete untuk menghapus data, kemudian display untuk menampilkan data hasil inputan tadi setelah di save untuk tampil di data grid view-nya ini. Kemudian yang untuk tombol exit, untuk keluar dari from satunya ini kembali ke halaman utama, kemudian untuk cetak yaitu untuk mencetak hasil setelah inputan dari data grid view-nya ini. Untuk codingannya dijelaskan oleh Mas Yoga. Oke, kita akan masuk di codingannya. Untuk di bagian atas, kita akan mengimpor pakai sistem data ODBC yang sudah kita buat tadi untuk kita hubungkan melalui proxy yang sudah kita buat di VPNet. Lalu kita akan membuat subkoneksinya untuk menghubungkan dari DSN yang sudah kita buat tadi di ODBC dengan nama DB Pariwisata. Lalu kita akan membuat sub simpan. Di sini kita digunakan untuk menampilkan data pada uh, di bagian data grid sini. Di sini kita insert ke dalam wisatawan. Wisatawan di sini yaitu database yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini ada text box 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Ini merujuk kepada bagian ID, lagi nama inputan yang sudah kita buat agar tampil di bagian data grid-nya. Setelah kita membuat lagi semuanya, lalu di bagian sub tampil, di sini kita akan menampilkan sama untuk menampilkan data wisatawan dengan ID sebagai primary key. Lalu di bagian bawah kita akan mendapatkan raw. Raw di sini sesuai dengan yang kita ingin lagi tampilkan. Di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 5 raw. Jadi kita akan menambahkan 5 raw di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setelah itu di bagian menolak di from 3, di from satunya ini kita akan menambahkan tampil untuk menampilkan hasilnya. Lalu untuk perintah-perintahnya yaitu di bagian new, ini untuk codingannya. Lalu di bagian 2, ini codingannya untuk menyimpannya. Bagian menu delete. Di sini digunakan untuk menghapus ID atau primary key yang sudah kita buat di database. Lalu di button 4 di bagian display untuk menampilkan data yang sudah kita simpan. Lalu untuk exit untuk keluar dari from dengan codingan class. Lalu terakhir yaitu di bagian cetak. Ini untuk mencetak data yang sudah kita buatkan tadi. Di sini kita akan select dari from wisatawan by ID sebagai primary key-nya. Lalu di sini from 4. Di sini from 4 yaitu from yang kita buat yang berisi report viewer. Lalu data set 1 yang berisi data tabel yang sudah kita buat untuk menghubungkan ke database-nya. Lalu setelah itu yang terakhir from patso untuk menampilkan hasil laporannya. Nah, untuk desain tampilan dari form 2 seperti ini. Ini untuk grup box yang pertama data pariwisata yang berisi kota, destinasi, tanggal, dan jumlah hari. Untuk grup box 2 destinasi, jika kita telah memilih kota yang kita inginkan, kemudian di sini akan muncul otomatis untuk tujuan destinasi wisatanya, yaitu untuk grup box yang ketiga yaitu perintah yang seperti form 1 tadi yang telah dijelaskan, yaitu new untuk menambahkan data baru, kemudian untuk save adalah untuk menyimpan data, kemudian delete untuk menghapus data di data grid view-nya, dan display untuk menampilkan
hasil inputan data yang telah disimpan ke data grid view-nya, kemudian untuk tombol exit, untuk keluar dari from 2-nya untuk yang cetak, yaitu untuk menampilkan hasil inputan dari data grid view-nya ini. Kemudian untuk codingannya, yaitu seperti sama pada from satu tadi, yang membedakan yaitu di sini kita akan menyambungkan ke database pariwisata. Lalu untuk bagian tampil juga sama, untuk menyambungkan ke from dari wisata dengan AG primary key yaitu kota. Lalu untuk bagian new menampilkan data baru dan lain-lain. Setelah itu untuk bagian delete, di sini kita akan memilih kota sebagai primary key pada wisatawan. Lalu yang menjadi pembeda itu pada kelompok satu di bagian kota. Di sini memilih destinasi sesuai kota yang kita inginkan. Yang pertama yaitu jika ingin memilih Bali, maka destinasi kota yang bisa dimiliki yaitu Denpasar, Danau Batur, dan lain-lain. Untuk case kedua yaitu Yogyakarta, yaitu pertama Malioboro, kedua museum, ketiga Candi Seto, dan lain-lain. Lalu untuk kota Bandung yaitu Paris Van Java, alun-alun, gedung Bank Indonesia, dan lain-lain. Lalu untuk yang case terakhir yaitu Solo, yaitu Pura Mangkunegaran, terus Museum Batik, terus lalu Candi Sukun, dan lain-lain. Dua di bagian kota untuk combo box-nya yaitu kita bisa memilih kota yaitu di sini kita menyediakan kota Bali, Yogyakarta, Bandung dan Solo. Dan untuk destinasi yang bisa kita lihat yaitu ada Denpasar, Danau Batur, Malioboro, Candi Sewu, Paris Van Java, alun-alun, Pura Mangkunegaran, Candi Suko dan lain-lain. Lalu kita setelah mengisi destinasi yang sudah kita buat pada setiap kota. Lalu di bagian radio button, Yuk, langsung radio button. lalu di bagian radio button di sini kita akan menampilkan data sesuai yang ingin kita tampilkan. Jika ingin menampilkan data di pasar, maka kita bisa menginputkan data di pasar. Dari data ini kita ambil dari lagi kelompok tadi yang sudah kita buat di atas untuk pilihan destinasinya. Jadi kita hanya menampilkan data sesuai keinginan kita untuk setiap data yang ada. Contohnya di bagian Redemption 1 kita ingin menampilkan di pasar yaitu kita hanya menampilkan label 6. Label 6 di sini masuk di bagian destinasi di sini. Destinasi ini label 6 ini kita akan masukkan datanya. Jadi kita tulis sesuai yang ingin kita butuhkan. Untuk Denpasar yaitu level 6 Denpasar. Terus radio button 1 Malioboro, kita pilih Malioboro dan seterusnya. Sesuai destinasi yang ingin kita tampilkan. Untuk from tampilan tiganya, yaitu seperti ini. Untuk data transaksi, pertama yaitu group box 1 yaitu data wisatawan yang berisi ID, nama, jenis kelamin, alamat kontak ini nanti jika kita memilih ID-nya akan muncul otomatis di sini nama, kelamin, alamat dan kontak. Kemudian untuk data pariwisatanya yang berisi kota, destinasi, tanggal dan jumlah hari nanti kota sebagai primary key nanti kita pilih nanti akan muncul otomatis di sini destinasi, tanggal dan jumlah hari. Kemudian untuk eh, grup box reservasi berisi nomor reservasi, harga tiket, jumlah orang, diskon dan total pembayaran nanti. Inputannya setelah menginput data pariwisata dan data wisatawan. Kemudian untuk tombol perintah seperti di form 1 dan 2 tadi, untuk new yaitu untuk baru, untuk save untuk menyimpan data, kemudian untuk delete untuk menghapus data dari data grid view-nya ini, kemudian untuk display untuk menampilkan data yang telah disimpan tadi, kemudian untuk tombol exit untuk keluar dari form 3 ini, kemudian untuk cetak yaitu untuk menampilkan hasil data grid view-nya ini. Lalu untuk codingannya
Di sini untuk bagian subsimpan kita akan menghubungkan ke database transaksi. Lalu setelah itu di bagian subtampil kita akan menghubungkan ke database transaksi dengan primary key nomor underscore reservasi. Lalu di sini karena kita ingin menampilkan data pada wisatawan dan data pariwisata, jadi kita akan membuat subtampil wisatawan dan subtampil pariwisata. Di sini untuk tampil wisatawan kita akan select ID sebagai primary key-nya dari wisatawan sebagai database. Dan kelompok satu yang sudah kita buat tadi, lalu kita akan pilih ID sebagai primary key untuk menampilkan data yang sudah kita buat. Lalu di bagian tampil wisatawan, tampil pariwisata, di sini kita akan select kota sebagai primary key, lalu di bagian from pariwisatawan sebagai database. Di kelompok 2 kita pilih kota sebagai primary key untuk menampilkan data yang sudah kita buat. Lalu di bagian from 3 lot, kita menampilkan tampil wisatawan dan tampil pariwisata agar data yang sudah kita buat tadi tampil saat dijalankan. Lalu kita akan masuk di bagian perintah, yaitu bagian new. Di sini untuk menampilkan data baru seperti ini, contohnya codingannya. Lalu button 2 yaitu save untuk menyimpan data yang sudah kita inputkan. Lalu delete untuk menghapus data yang sudah kita inputkan jika berkeinginan. Di sini data di bagian Anda yakin menghapus data dengan nomor reservasi. Di sini kita masukkan nomor reservasi sebagai primary key. Dan juga di bagian bawah yaitu delete from transaksi di mana nomor reservasi. Kita harus menginputkan primary key sebagai data agar data ya dapat terhapus di transaksi. Lalu selanjutnya display untuk menampilkan data pada data grid view di bagian data grid view sini. Lalu exit untuk keluar pada from 3. Lalu bagian cetak untuk mencetak data inputan yang sudah kita buat di data grid view. Lalu setelah itu masuk di bagian perintah reservasi. Di sini kita akan membuat perhitungannya. Untuk perhitungan di sini, jika jumlah orang melebihi 10, maka akan mendapatkan diskon 10%. Jika tidak akan mendapatkan diskon sama sekali. Di sini kita akan membuat untuk dim harga, jumlah, diskon, dan total. Untuk selanjutnya yaitu harga sama dengan textbook 3, textbook 2, text, jumlah textbook 3 untuk mengidentifikasi bahwa harga ini sama dengan textbook 2 maupun jumlah textbook 3. Lalu kita akan melakukan perhitungannya. Jika if jumlah lebih dari 10, maka akan mendapatkan 10% dari total diskon. Tapi jika tidak, akan mendapatkan 0% dari total diskon. Lalu di bagian sini label yaitu total. Untuk totalnya yaitu harga dikali jumlah dikurang diskon. Lalu setelah itu di bagian kelompok 1, di bagian data wisatawan ID, kita akan menginputkan data dari from wisatawan dengan ID. Di sini kita akan mengambil data pada database yang sudah kita inputkan di database wisatawan. Di sini kita akan menambahkan nama, kelamin, alamat, dan kota sebagai tabel yang sudah kita buat. Dan nanti akan otomatis tampil pada bagian nama, jenis kelamin, alamat, dan kota di bawah sini. Lalu yang setelahnya di bagian data pariwisata, di bagian kota juga sama. Kita akan menampilkan data kota di database pariwisata dengan nama, destinasi, tanggal, dan jumlah hari. Lalu Yaitu kita akan membuat dataset yaitu add Windows Form, kemudian kita pilih yang
data, kemudian pilih yang dataset. Add, nah, kan kita sudah punya sebelumnya yaitu dataset satu ini. Nah, untuk menambahkan tabelnya ini kita klik kanan, kemudian kita add, tambah tabel ini, kemudian setelah itu hasilnya seperti ini. Yang berisi seperti ini. Menambahkan kolom di data tabel ini, kita tinggal klik kanan, kemudian add, yaitu add kolom seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat From eh, laporan. form laporannya yang dijelaskan oleh Mas Yoga. Kita akan lanjut ke membuat form laporannya dengan menggunakan Report Viewer. Di sini kita sudah membuat tampilannya seperti ini. Untuk pertama yaitu laporan data wisatawan. Setelah kita membuat Report Viewer untuk Report Viewer-nya, lalu kita akan menyambungkan lalu kita akan membuat reportnya, yaitu kita akan masuk di bagian Design and New Report. Setelah itu kita pilih data source untuk dataset 1 yang sudah kita buat tadi. Kita bisa memilih data tabel yang sudah kita buat, tergantung kita ingin memasukkannya seperti apa. Di sini tadi kita ingin membuat data laporan wisatawan, jadi kita membuat pakai data tabel 1 yang berisi ID, nama, kelamin, alamat, dan kota yang berisi pakai data wisatawan. Lalu kita akan next. Setelah itu di bagian sini kita bisa mengcopy atau menyambungkan ke value. Setelah kita masukkan ke value datanya, kita bisa langsung ke next, dan setelah sampai di sini kita bisa melakukan finish dan selesai. Di sini kita sudah membuat data. Untuk tampilannya akan tampil seperti ini setelah kita sudah membuat data report pada form laporan tadi. Lalu setelah itu, setelah sudah membuat reportnya, kita masuk ke form laporan tadi untuk menghubungkan dari report tadi ke dataset agar tampil pada form laporan ini. Kita bisa masuk di pilih cost report, pilih report 1 yang sudah kita buat tadi. Lalu jangan lupa ke cost data source. Di sini kita akan memilih data yang kita tampilkan. Lalu oke. Setelah itu, setelah sudah, kita akan melakukan implementasi pada project yang sudah kita buat. Kita untuk menampilkan semua data yang sudah kita buat, di sini kita membuat 3 menu yaitu wisatawan, pariwisata, dan transaksi. Di dalam menu ini, jika ingin menampilkan data yang sudah kita buat tadi pada form 1 dan 2, kita hanya cukup menulis sintaknya yaitu form1.show dan seterusnya. Lalu implementasinya seperti berikut. Akan Untuk dijelaskan Mas Hendy. ya untuk di form wisatawan yaitu form satu kita akan menambahkan data yang yaitu ID-nya yaitu 03, namanya yaitu terserah ya, seperti Lala, disclaimer yaitu perempuan, alamatnya yaitu terserah juga Solo. Kemudian untuk kontaknya, nah untuk kita menyimpannya seperti tombol perintah itu kita save. Nah, ini akan muncul pop-up seperti informasi seperti menyimpan data berhasil, kita pilih oke. Kemudian kita tampilkan di data grid view-nya ini dengan mengklik tombol display. Maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk menghapus data ini yaitu dengan klik tombol klik ID-nya atau namanya, kemudian kita baru bisa klik tombol delete. Maka nanti akan muncul pop-up seperti ini, menghapus data berhasil. Kemudian untuk tombol exit untuk keluar dari
keluar dari form ini untuk menuju ke form utama tadi, kemudian untuk tombol cetaknya kan seperti ini. Nah, akan tampil nanti kita zoom terlebih dahulu. Nah, akan tampil data laporan seperti yang ada di video ini. Kemudian untuk keluarnya sini, kemudian yang form 2 biar dijelaskan oleh Mas Yoga. Lalu untuk form kedua, kita isi dulu untuk form data wisatawan. Masuk bagian data perwisata. Di sini untuk kota kita memilih kota Solo dengan destinasi Pura-Mangkunegaran. Lalu tanggal yaitu sekarang tanggal 7. Lalu jumlah orang 3. Lalu setelah itu setelah menginputkan data tadi kita save. Data set akan muncul pop-up seperti ini, data berhasil. Oke, kita bisa klik display untuk menampilkannya pada di grid view dan akan tampil untuk kota Solo yang sudah kita inputkan tadi. Jika ingin menghapus, yaitu kita pilih delete dan kita oke. Akan menampil top up data delete, data berhasil, oke, dan kota Solo sudah terhapus. Lalu setelah itu kita akan melakukan cetak untuk melihat data laporan yang sudah kita buat. Di sini untuk tampilannya, form laporannya sudah berhasil dicetak. Lalu kita akan keluar, lalu masuk di menu terakhir yaitu transaksi. Di menu transaksi ini untuk bagian data wisatawan dan pariwisata, kita hanya menampilkan data yang sudah kita buat tadi. Pilih bagian ID, kita hanya pilih menu yang sudah kita buat tadi. Data wisatawan, kita bisa memilih ID 1 Yoga atau ID 2 Fendi. Terus kita masuk di data pariwisata. Di sini kita akan pilih kota Yogyakarta karena belum dimasukkan di bagian data grid view. Lalu untuk nomor transaksi yaitu T02. Jumlah harga tiket kita masukkan di Yogyakarta Sewu yaitu 80.000. Lalu jumlah 6 orang dan mendapatkan diskon 0 karena jumlah orang tidak melebihi 10. Lalu kita save datanya tadi, kita berhasil dan kita akan display untuk menampilkan data tadi. Data sudah berhasil kita display, lalu kita bisa mendelete-nya, pilih OK, dan data berhasil dihapus. Jika ingin menampilkan datanya, kita bisa pilih cetak. Di sini hasil cetak yang sudah kita buat tadi. Untuk menampilkan data seluruhnya bisa kita pilih background. Di sini di size kita pilih A3, lalu akan tampil untuk seluruh datanya. Datanya dari nomor registrasi, ID, kota, harga tiket, jumlah orang, diskon, dan tahap pembayaran. Kemudian penutupan. Sekian demo aplikasi reservasi pariwisata dari tugas pemrograman visual ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Terima kasih.